잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mobile computing dan implementasinya. Untuk yang pertama sekali, kita akan membahas tentang definisi mobile computing. Mobile computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain tanpa menggunakan kabel atau kontak fisik. Komputasi tipe ini memungkinkan transformasi data, video, dan suara melalui perangkat atau komputer berkemampuan nirkabel atau yang dikenal dengan istilah wireless. Komputasi mobile mencakup jenis komputasi portable dan komputasi mobilitas. Komputasi ini memungkinkan transformasi data, video, dan suara melalui perangkat atau komputer berkemampuan nirkabel atau yang dikenal dengan istilah wireless. Mobile computing juga diartikan pada teknologi perangkat seluler yang mendukung pergerakan ataupun mobilitas. Mobile computing memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas seperti mengirim pesan teks, mengakses email, browsing web, bermain game, melakukan transaksi keuangan, hingga bekerja dan mengelola bisnis. Teknologi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan akses informasi dan komunikasi yang cepat, mudah, dan praktis. Mobile computing merupakan paradigma dari teknologi yang mampu melakukan komunikasi walaupun user melakukan perpindahan. Merupakan kemajuan teknologi komputer, sering disebut sebagai mobile komputer, portable komputer, yang dapat berkomunikasi dengan jaringan tanpa kabel atau disebut dengan nirkabel. Perlu diperhatikan, mobile computing tidak sama dengan wireless computing. Selain itu, mobile computing juga memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, seperti aplikasi produktivitas, media sosial, dan aplikasi permainan. Dengan adanya teknologi mobile computing, pengguna dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan aplikasi ini di mana saja dan kapan saja, sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Yang kedua, fungsi mobile computing. Mobile computing memiliki banyak fungsi, antara lain memungkinkan akses informasi dan komunikasi yang cepat. Mobile computing memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan berkomunikasi secara real-time, di mana saja dan kapan saja. Dengan adanya teknologi ini, pengguna dapat dengan mudah mengirim pesan teks, email, dan melakukan panggilan suara atau video. Meningkatkan produktivitas, mobile computing memungkinkan pengguna untuk bekerja dan mengelola bisnis di mana saja dan kapan saja. Dengan menggunakan aplikasi produktivitas seperti email, kalender, dan aplikasi Office, pengguna dapat mengelola tugas dan jadwal mereka dengan lebih efisien. Adapun fungsi mobile computing yang lain adalah memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan sumber daya dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, memungkinkan pengguna untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain tanpa menggunakan kabel atau telepon fisik. Selanjutnya, memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui pesan teks, panggilan suara, atau video. Selanjutnya, memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi seluler seperti media sosial, email, dan aplikasi lainnya. Lalu ada memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan seperti transfer uang, pembayaran tagihan. Mobile computing juga digunakan untuk hiburan dan rekreasi seperti streaming video atau musik, bermain game, dan mengakses konten media sosial. Mobile computing memungkinkan pengguna untuk melakukan aktivitas komputasi dan mengakses informasi dan layanan dari mana saja dan kapan saja tanpa harus terikat pada lokasi tertentu. Selanjutnya, mobile computing juga digunakan dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan seperti aplikasi kesehatan, tracker kesehatan, dan sensor wearable yang dapat memantau kondisi kesehatan pengguna secara real-time. Hal ini membantu pengguna untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan yang terakhir, mobile computing memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan, mengakses aplikasi bisnis, dan memantau kinerja bisnis secara real-time. Selanjutnya, perkembangan mobile computing. Perkembangan mobile computing telah mengalami transformasi besar-besaran sejak awal diluncurkan pada akhir 1990-an.
Awalnya, perangkat mobile hanya berfungsi sebagai alat komunikasi yang mampu melakukan panggilan suara dan pesan teks. Namun, dengan perkembangan teknologi, perangkat mobile semakin canggih dan memiliki berbagai fungsi tambahan. Perkembangan mobile computing terus berlanjut dan berkembang seiring dengan waktu. Dengan inovasi teknologi yang terus muncul, kita dapat mengharapkan lebih banyak fitur dan fungsi yang akan diperkenalkan dalam perangkat mobile di masa depan. Yang keempat, ada implementasi mobile computing. Yang pertama, aplikasi mobile computing di bidang kendaraan. Aplikasi mobile computing di bidang kendaraan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti navigasi, pengukuran performa kendaraan, pengukuran konsumsi bahan bakar, dan banyak lagi. Aplikasi ini dapat membantu pengguna dalam mengoptimalkan penggunaan kendaraan mereka dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Beberapa contoh aplikasi mobile computing di bidang kendaraan adalah aplikasi navigasi seperti Google Maps dan Waze, aplikasi pengukur performa seperti Torque dan Car Scanner ELMOBD2, dan aplikasi pengukur konsumsi bahan bakar seperti Fulio dan Fully. Selanjutnya, yang kedua, pembisnis yang sering bepergian. Aplikasi mobile computing sangat membantu bagi pebisnis yang sering bepergian karena memudahkan mereka mengatur jadwal, mengakses informasi bisnis, melakukan video konferensi, dan mengirim email di mana saja dan kapan saja. Dengan adanya aplikasi ini, pebisnis dapat tetap terhubung dengan tim dan pelanggan mereka, serta mengelola bisnis mereka dengan lebih efisien. Contoh aplikasi mobile computing untuk pebisnis yang sering bepergian yaitu RingCentral yang menyediakan fitur pengiriman pesan teks dan video, memonitor pekerjaan, screen sharing, dan lain-lain. Yang ketiga, telepon cerdas. Aplikasi mobile computing telah menjadi bagian integral dari telepon cerdas, memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan di mana saja dan kapan saja. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk berbelanja, mengatur keuangan, melakukan transaksi perbankan, dan berkomunikasi dengan orang lain melalui panggilan suara, pesan teks, atau media sosial. Contoh aplikasi perpesanan seperti WhatsApp, Telegram, atau Line memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan teman, keluarga, atau rekan kerja dari mana saja dengan menggunakan internet. Yang keempat, invisible atau ubiquitous atau pervasive and wearable computing. Aplikasi mobile computing pada teknologi wearable computing seperti smartwatch, augmented reality atau virtual reality dapat membantu pengguna dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Contohnya, aplikasi kesehatan yang terintegrasi dengan teknologi wearable. Contohnya, aplikasi kesehatan yang terintegrasi dengan teknologi wearable computing dapat membantu pengguna memantau kesehatan mereka, seperti denyut jantung, jumlah langkah, dan kualitas tidur. Selain itu, aplikasi ini dapat memberikan notifikasi dan saran tentang gaya hidup sehat, serta membantu dalam mencapai tujuan kesehatan yang ditetapkan. Yang kelima, kantor atau rumah cerdas. Aplikasi mobile computing dapat digunakan dalam kantor atau rumah cerdas untuk mengontrol perangkat elektronik seperti lampu, kipas, AC, dan keamanan. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat mengatur jadwal pengoperasian perangkat secara otomatis serta memonitor konsumsi energi untuk mengurangi biaya. Contohnya, aplikasi keamanan rumah dan kantor. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau keamanan rumah dan kantor mereka dari jarak jauh seperti CCTV, sensor gerak, atau pengunci pintu otomatis. Aplikasi ini juga dapat memberikan notifikasi atau alarm jika terjadi aktivitas mencurigakan. Selanjutnya yang keenam, ruang pertemuan atau konferensi. Aplikasi mobile computing dapat digunakan dalam ruang pertemuan atau konferensi untuk mengorganisir agenda, berbagi presentasi, dan berkomunikasi dengan peserta lain melalui video konferensi. Aplikasi ini memungkinkan para peserta untuk terhubung dengan mudah tanpa perlu berada di satu lokasi yang sama, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertemuan atau konferensi. Contohnya aplikasi konferensi video. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan konferensi video dari jarak jauh. Aplikasi ini dapat terintegrasi dengan perangkat audio atau visual lainnya seperti proyektor, layar sentuh, atau sistem audio. Yang ketujuh, taksi, polisi, atau pemadam kebakaran. Aplikasi mobile computing yang dapat digunakan dalam konteks transportasi seperti taksi, polisi, dan pemadam kebakaran adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memesan kendaraan,
melacak lokasi kendaraan, dan berkomunikasi dengan pengemudi secara real-time melalui smartphone mereka. Contoh dari aplikasi semacam itu adalah Uber, Grab, dan Gojek. Yang kedelapan, Lonely Wolf, aplikasi mobile computing yang dapat digunakan oleh orang yang sering melakukan perjalanan sendirian adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melacak lokasi mereka dan memberitahu orang-orang terdekat jika mereka dalam situasi bahaya. Aplikasi semacam itu juga dapat menyediakan fitur-fitur seperti alarm bahaya dan panggilan darurat. Contoh dari aplikasi semacam itu adalah BeSafe dan GuardMe. Yang kesembilan, pertolongan bencana. Aplikasi mobile computing yang dapat digunakan dalam konteks bencana adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menerima peringatan dini dan informasi terkait bencana, serta memberikan informasi lokasi dan kondisi pengguna kepada tim penyelamat. Contoh dari aplikasi semacam itu adalah MyShake dan Disaster Alert. Yang ke-10, peringatan dini bencana. Aplikasi mobile computing dapat digunakan untuk memberikan peringatan dini tentang bencana alam atau keadaan darurat lainnya. Contohnya, aplikasi ini dapat memberikan informasi tentang gempa bumi, tsunami, atau badai, serta memberikan instruksi tentang tindakan yang harus diambil untuk melindungi diri dan orang lain. Contohnya, aplikasi peringatan dini cuaca. Yang ke-11, games. Aplikasi mobile computing juga banyak digunakan dalam kegiatan hiburan seperti bermain game. Aplikasi ini dapat memberikan pengalaman bermain game yang menarik dan interaktif, serta memungkinkan pemain untuk bermain game dengan orang lain dari seluruh dunia melalui fitur multiplayer online. Selain itu, aplikasi game juga dapat digunakan sebagai alat edukasi yang menyenangkan, seperti dalam hal pembelajaran bahasa asing atau matematika. Contohnya, multiplayer online games memungkinkan pengguna untuk bermain game bersama-sama secara online dengan pemain lain di seluruh dunia. Beberapa contoh multiplayer online game populer adalah Clash of Clans atau Minecraft. Kesimpulan, aplikasi mobile computing memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mempermudah akses informasi, dan meningkatkan kualitas hidup pengguna. Namun, teknologi ini juga dapat memiliki beberapa tantangan, seperti masalah keamanan data dan privasi, dan pengaruh negatif terhadap kesehatan dan hubungan sosial pengguna. Mobile computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan data dari suatu perangkat ke perangkat lain tanpa menggunakan kabel atau kontak fisik. Mobile computing sendiri telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti telepon, rumah pintar, kantor, pebisnis, dan masih banyak lagi. Sekian penjelasan yang dapat saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So out the door and your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.